Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan perintah-perintah dalam bulan puasa. Kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran sehingga kita bisa dapat gambaran bagaimana kita menyikapinya. Kadang-kadang pembicaraan masalah puasa itu selalu dan jarang kita kaitkan dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran merupakan perintah jangka panjang dalam puasa juga, tapi dalam perintah jangka pendek gitu. Mari kita kembali. Kemarin kita membicarakan masalah pertemuan, ya. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, ya, yang dirasakan, yaitu apabila ia berbuka, bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, bergembira karena puasanya. Ini sesuatu yang saya sudah kemukakan kemarin, bahwa masalah pertemuan dengan Allah itu masalah besar, ya, masalah besar. Nah, mari kita lanjutkan. Saya masih ingin melanjutkan masalah iliko, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas dalam surah Yunus, ya, di mana dalam surah Yunus itu terbentang bagaimana seseorang bisa masuk neraka dan bagaimana seorang bisa masuk surga dengan rincian-rincian, ya. Dalam ayat yang nomor 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, dengan ana, ya. Waradu bil hayatid dunya. Dia senang, dia redo dengan kehidupan dunia. Nggak mikir kehidupan akhirat, ya senang saja, ya. Wa ta'ma'annu biha. Mereka tenteram. Kalau kita tenteram kan kalau kita berzikir, dia tenteram dengan dunia, ya. Biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami mengabaikan. Ada 4, ya, ada 4. 1, tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. 2, ridho dengan kehidupan dunia. 4, tentram, wa tama'an biha, tentram terhadapnya. Kemudian mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 4, ya. Jadi liko itu merupakan komponen penting. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, ya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Robnya, maka tidak ada jalan lain, fal ya'mal amalan salih. Fal ya'mal amalan salih. Betul-betul dia beramal dengan sebenar-benarnya, sempurna-sempurna, jangan setinggi-tinggi pengetahuan itu.
dan tidak mempersekutukan, ya. Di dalam ibadahnya itu tidak mensekutukan dengan lainnya. Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya. Janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya, bukan karena yang lain-lain kecuali lillahi ta'ala. Itu syarat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang berpuasa ini gembira dia. Nah, gembira dia, ya. Dengan berpuasa dia merasa pede lah gitu, ya. Nah, itu mari kita lihat apa substansinya. Jadi kalau orang yang beriman pun harus kerja keras, ya. Falyamal amalan shalih. Kalau kita ketemu dengan itu sempurna, amal yang sempurna, ya. Nah, di dalam surah Al-Mu'minun ini orang yang hati-hati sekali, ya. Orang yang hati-hati sekali terhadap kehidupan ini, lagi ragu-ragu, lagi gelisah. Mari kita baca, ya, terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberi apa saja, ya, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyangnya bagus, zakatnya bagus, infaknya bagus, ya, gitu. Bagus semua, ya. Wa qulubuhum wajilah, hatinya takut, nih, ya. Hatinya itu takut, ya, bergetar. Annahum ila rabbihim rajiun, waktu dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup? Apa diterima gitu. Padahal sudah beramal sekuat-kuatnya, ya. Nah, ragu, wajilah bergetar, takut, ya, ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang puasa dia bergembira. Nah, gitu. Jadi berpuasa itu merupakan suatu kesempatan yang sebaik-baiknya, ya. Merupakan upaya kita yang optimal, seoptimal-optimalnya. Maka pahalanya besar dan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menghadapi puasa tahun depan siapkan, ya, karena punya keyakinan bahwa kita berpuasa dengan baik, dengan sempurna, mudah-mudahan hati kita jadi gembira. Nah, bayangkan di dalam kehidupan yang normal, ya, di dalam kehidupan normal yang biasa, yang orang beriman, orang beramal, yang teliti, ya. Mari kita baca beberapa ayat sebelumnya. Ayat 57, ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang merasa takut, ya, orang yang takut ini, ya, takut, ya, terhadap Tuhannya, dia teliti, ya, dia teliti, mereka sangat berhati-hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat Tuhannya mereka beriman dalam pengertian, ya, beriman. Kalau kita beriman kepada
ayat-ayat Al-Quran, artinya itu 121 Al-Baqarah, ya. Mereka itulah yang beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab. Artinya baca, ya, masukkan di dalam hati. Ya. Semakin banyak ayat-ayat Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita, semakin kuat iman kita. Nah, itu maksudnya beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, artinya baca, ya, yatslu, baca, ngerti, pahamkan, masukkan dalam hati, supaya hati kita dibentengi dengan ayat-ayat Quran, dibentengi dengan ayat Al-Quran. Sebab hati itu pada tingkat sudur ada 4 barisan hati itu, ya. Yang paling luar itu sudur, hati di mana tempat setan berbisik-bisik. Di bawahnya adalah kolbun, hati yang berbolak-balik. Artinya kalau kita mendapat godaan setan, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan, gitu ya. Langsung dari kolbun ke fuadun dilaksanakan. Jadi yang mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan itu fuadun. Nah, hati yang paling dalam, hati yang cerdas, hati yang bersih, yang tidak tersentuh. Nah, itulah yang ingin kita capai, ya. Hati kolbun salim. Nah, dari banyaknya ayat-ayat yang melekat di dalam hati kita, di dalam surah Al-Ankabut 49, ya, hati itu dibentengi oleh ayat-ayat tadi. Ayat-ayat itu hidup, ya, ayat-ayat itu hidup. Dia memberikan pengertian kepada hati kita. Kan tidak semua ayat-ayat itu mudah dipahami. Tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu mudah dipahami. Ya. Tapi kalau kita sedikit paham, sedikit mengerti, dan kita taruh di dalam hati kita, maka dia akan bicara, seolah-olah berbicara. Ya. Apapun persoalan yang kira-kira akan dijelaskan oleh ayat-ayat itu, maka ayat itu akan memberikan penerangan kepada kita sebagai nur. Jadi mereka ini terhadap ayat-ayatnya itu beriman. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka terhadap Tuhan mereka tidak mempersekutukan. Dan akhirnya walladzina yu'tuna ma ata, mereka yang telah mengabdikan sebesar-besarnya, ya, sesempurna-sempurnanya, mencoba melakukan yang terbaik. Wa qulubuhum wajilah, hatinya itu masih takut, ya. Takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, takut mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan, ya. Nah, orang yang berpuasa bergembira apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan satu posisi yang sangat baik, ya. Mudah-mudahan kita puasa tahun depan kita persiapkan lebih baik lagi, ya. Dan mereka itulah ulaika yusari'u fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah yang bersegera mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya. Dan mereka itulah yang berlomba-lomba pada posisi depan, ya. Nah, makanya istighfar itu ada 2, ada bahasa sabiku, ada bahasa wasari'u, ya. Saya kira mudah-mudahan selesai lah, ya. Kita
kita pahami bahwa liqa Rabbi itu posisi yang sangat sentral, ya, yang merupakan sesuatu posisi yang kita harapkan, kita cita-citakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun falyamal amalan shalihah, harus beramal dengan sempurna-sempurnanya, ya. Karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Artinya bahasa itu bahasa penting. Ini soal mati dan hidup. Nah, kalau kita bicara ini soal mati dan hidup, nah, gitu. Artinya masalah itu masalah penting, ya. Masalah penting karena kami akan menguji kamu siapa yang paling baik amalnya, paling berilmu, gitu. Merupakan pengujian kita. Maka terus menerus selama kita hidup ini belajar terus, ya. Dan tekanan terhadap ujian itu besar, ya. Kalau baca ujungnya wa huwal azizul hakim wa huwal azizul ghafur. Al-aziz, jadi keras, tuntutannya keras. Namun kalau kita sudah berusaha sebaik-baik mungkin, ya, Allah Maha Pengampun. Maksudnya begitu, ya. Saya kira kita tutup kajian kita mengenai perjumpaan dengan Allah. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan lagi, ya, sampai beberapa poin yang kita anggap penting kita ketahui dan penting kita pegang. Nanti dalam puasa ke depan kita sudah siap, ya. Nah, ada satu lagi yang bagian yang mengatakan bahwa bergembira waktu berbuka. Nah, ini sulit memahaminya. Tapi kita paham bahwa Allah itu selalu mengatakan yang terbaik, yang terbalik apa yang kita pahami. Seperti orang yang puasa itu bau mulutnya itu, ya, bau mulutnya itu lebih harum, nah, gitu, ya. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum, ya, daripada bau kasturi. Ya. Artinya Allah memberikan sesuatu yang terbalik dengan kita. Makanya kalau kita seperti misalnya kita baca Maliki Yaumiddin, ya, kita punya hati khauf, takut, ya kan? Takut kita, ya, karena Allah berkuasa di dalam kehidupan akhirat nanti dan kita takut, khauf. Tapi Allah menjawab, majjadani abdi, telah diagungkan aku oleh hambaku. Kan terbalik, kita punya perasaan takut, Allah menjawab, majjadani abdi, telah diagungkan aku oleh hambaku, padahal kita takut. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan, ya, itu masih agak belum jelas apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita akan dapat melihatnya dari kacamata Al-Quran. Kemudian berbuka, bergembira. Ini kita nanti lanjutkan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.